hadhil lailah lailatas sururah wal fararah wa ja'ala hadhil walimah min walimatin nikah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil wa alif qulubal alamin bi'asrina ghayya wa bisni qabulan bisal ma'ad. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadis. Wa qala produk sido muncul. Rajin-rajinlah minum jamu biar badan selalu sehat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu biar selamat dunia. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika min asy-syahidin wa asy-syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Filosof yang hormati para alim ulama wal umara, para asatidz, para kiai, para dewan guru. Alhamdulillah hadir di sini Ustaz Saprudi, Ustaz Samsul, Ustaz Hasan, Ustaz Fadul Hidam, Ustaz Huda, dan Ustaz yang lainnya. Yang mana ada? Hafizan. Sekarang udah sesat ya. Kita doakan mudah-mudahan para asatidz, para dewan guru yang ada di sini panjang umurnya. Allah senantiasa berikan kesehatan, sehat badan jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah ruah. Barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati daripada al-fadl, daripada abatul pemerintah, alhamdulillah hadir, yaitu pemangku wilayah atau ketua RT Bapak Sono Prayogo dan Bapak terhormat Pak Saiful dan pelajarannya dan para korlapnya sekaligus kota korlap di Kang Sugi. Mudah-mudahan semuanya para abatul pemerintah, tingkat RW, RT, RW dan semuanya mudah-mudahan berikan panjang umur dan berikan yaitu pemimpin yang amanah, yang bijaksana, yang sayang sama rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang saya hormati sahibil bait, sahibil wasilah, sahibil yaitu Makosid, sahibil walimah Bapak Rusmanto, keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan hajatnya ini walimah jadikan walimah yang berkah. Mudah-mudahan yaitu putrinya yang calon mempelai udah nikah belum ini? Besok ya. Mudah-mudahan nanti besok akan nikahnya
mudah-mudahan dilancarkan, menerimanya, mengabulnya dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru nikah sekali ya, baru ini. Biasanya kalau sekali itu ngadek-dek itu ngadek-dek gitu, kesimak ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pernikahannya mudah-mudahan menjadi barokah, terlahir yaitu anak-anak yang soleh dan solehah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan lulusnya yaitu pengantin baru dan mudah-mudahan pengantin lama pun demikian, yaitu barokah dan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya yang hadir di Majlis Ta'lim atau kediaman Bapak Rosmanto, yaitu semuanya tidak disebutkan nama satu persatunya, silakan sambil semuanya sambil ngopi. Udah ngopi belum? Jangan nungguin saya masih lama. Silakan yang ada makannya makan di situ yang kenyang. Karena makanan yang ada di tempat olimah itu barokah. Yang disesakan, kalaupun bisa pukul bawa. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sehat walafiat, panjang umur, segala hajatnya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan curah nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat panjang umur, dan nikmat yang lainnya yang banyak Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa hitungnya nikmat Allah. Terlebih-lebih nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman wal Islam dan nikmat kesehatan. Malam ini kita dapat hadir ke kediaman Bapak Rosmanto, menghadiri atau melaksanakan mengijabah undangan Bapak Rosmanto, yang mana ketika kita diundang oleh tetangga kita khususnya walimatun nikah, ini sangat wajib hukumnya. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika pulang dari sini, mudah-mudahan semuanya dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, dan mendapatkan yaitu pahala yang berlipat-lipat, pahala dan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau, umat yang tercinta dan yaumil qiyamah, sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya ada di bawah naungan bendera Rasulullah, sehingga kita yaitu menjadi ahli surga sama-sama bareng masuk surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yaitu acara walimatun nikah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Jadi ada 4 perkara daripada kelakuan yaitu para utusan. Ada berapa? 4. Ada 4 perkara kelakuan daripada para rasul. Allah mempunyai rasul. Berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Kalau yang tahu nanti diberi hadiah itu tuh Pak Pais di depan makan. Jadi rasul itu 113 rasulnya. Nah, kalau Nabi 100 yaitu 24.000 pada Nabi. Kalau utusan 115. Ya. Ulul azmi ada 5. Kemudian para nabi atau usul yang wajib diketahui ada 25. Alhamdulillah apa semuanya. Jadi salah satu kesempurnaan Islam itu apa tentang yaitu
rasul, jumlahnya para nabi, jumlahnya yaitu rusul nabi yang diwajibkan. Kita tahu itu 25 apa ya. Walaupun kalau di absen satu-satu para nabinya ngacak, tapi yang penting 25 lah ya. Yang mana ada 4 perkara merupakan kelakuan daripada para utusan. Pertama al-haya. Para nabi, para utusan Allah yaitu semuanya mempunyai sifat isin. Sifat apa? Malu. Pemalu semuanya ya. Karena pemalu itu setengah daripada iman. Al-haya minal iman. Kalau ngisin-ngisini Ya itu kelakuan siapa itu? Jangan ya. Yang mana Nabi kita sudah dijelaskan dalam Rawi ya, bahwasanya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawaddu, bahwa di antara Nabi kita itu syadidul haya, banget pemalu, banget pemalu, khususnya malu sama Allah. Ketika makanya kita selaku umatnya harus mencontohnya ya, walaupun enggak banget tapi harus kita punya malu, harus punya malu. Jadi ketika usaha bersama Allah, ketika ada berkumandang kita malu, jangan nonton HP melulu, jangan nonton bola melulu, jangan nonton sinetron melulu, langsung matiin. Kita malu sama siapa? Allah. Sekurang-kurangnya Allah manusia. Ya. Jadi malu sama Allah, ada berkumandang kita matiin. Karena kalau di Arab Saudi mah yang dagang, yang jualan, kalau ada berkumandang tutup semuanya. Ketika mau ngembaliin pun ya ditolak. Ya. Yang mau bayar pun ditolak dulu. Karena saking ya udah begitu apa tuh undang-undangnya di situ. Kalau masih buka kena sanksi. Ya, makanya kita harus jadi orang pemalu, ikutin jejak Rasul. Ada pengajian, kita jangan cuek-cuek. Di masjid kita dapat Baitul Ma'mur seminggu sekali malam Senin. Ya, malu sama Allah hadir ke pengajian ya, jangan ini pengajian malah saingan di pos ronda ya, silaturahmi sila sambil lagi nanti dulu ya. kita kok mantap apa kan bukan juri, ini mah cuman inilah canda-candaan RT-an katanya. Tetap itu ya, yang namanya dosa mah ada saja, kecil walaupun kecil dikumpul jadi gede. Dan walaupun kita kagak jatuh dosa, itu waktu terlunta-lunta. Soalnya kita kan diciptakan Allah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nunnya dibuang. Ini. Koyanya dibuang. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali harus menyembahi kepada aku. Kata Allah. Jadi malu sama Allah, ada pengajian kumpul hadir, ya, hadir. Ada maulidan hadir, jadi ahli maulid. Jangan. Kita mau bergantung sama siapa? Kita ini bergantung sama nanti sama siapa Rasul yang kiamat. Hadir. Ini yang maulidan ibu-ibu Pak Ustaz, apa bapak malah ada siapa? Barang-barang sekarang. Kalau santoa, lalu sama Allah, lalu sama Nabi banget pemalu. Jadi di antara ibadah. Jadi jangan tinggal beribadah karena kita malu sama Allah.
kemaksiatan, jangan merajalela, jangan sengaja, nggak malu sama Allah. Nilai plus. Itu diantaranya tadi. Ya, harus malu sama Allah. Ya. Setelah itu amanahnya buat apa? Yang kedua, sifat atau kelakuan para rasul itu kata Nabi Muhammad SAW bahwa yang kedua adalah siwak. Ya, jadi kelakuan Rasul itu sehari-harinya dia siwak. Apa sih tahu siwak? Itu siwak yang biasa kalau kita ada di Mekah bawa siwak tuh. Nabi selalu ada di kampungnya siwak, dibawa kemana pun siwak. Nah, cuman kalau ini jangan siwak dulu. Oh, nggak ada tuntutan. Karena itu dilirik rokok. Udah orang. Saya mau udah. Siwaknya pakai rokok kan? Lagi dulu. Saya rekam sana. Perasaan cuaca adem deh. Jadi gerah. Jadi siwak. Kenapa siwak? Jadi ternyata siwak itu fadilahnya banyak sekali. Ketika orang mau sholat siwak nih 1 rakaat siwak lebih baik daripada 70 rakaat, yaitu tanpa siwak. Jadi tidak siwak satu rakaat siwak nih kita ibaratkan bagi 70 rakaat tanpa siwak. Gede kagak itu? Uang deh. Ya, 1 rakaat 70 bandingkan. Makanya bawa siwaknya. Mau tidur siwak, habis tidur siwak, mau wudhu siwak. Dan ingatkan bahwa itu nawa itu siwaka sunnatullahi ta'ala. Siwak dulu, mau sholat siwak, bawa siwaknya. Apabila banyak siwak itu, maka dapat siwak itu nantinya ketika sakratul maut itu akan dimudahkan orang yang itu siwak. Bawa siwak pas kalian? Oh, tinggalan. Oh. Bang, di rumah ada. Di rumah ada. Di rumahnya banyak, nggak dibawa. Hah? Tuh, itu apa? Saya bawa tahun angin. Banyak orang rokok gitu ya. Siwak gitu mah. Betul. Perut itu. Iya. Siwak bawa ya. Karena membawa siwak kalau kita lupa siwak udah dapat pahalanya. Bawa aja. Enggak apa-apa. Bawa. Ya. Kemudian yang ketiga, kelakuan Nabi yang harus contoh sama kita at-ta'atur. Apa ta'atur? Wangi. Wanginya sewangi Rasulullah kagak aku ketek. Bajunya bersih. Ya, kemudian apa tuh sarungnya bersih, wangi. Nah, wangi. Makanya kalau parete itu tuh apa namanya? Lagi rodi ya. Itu saya pakai wangian. Ya, wangian saya parete. Tuh, wangi. Pakai wangian, bawa minyak wangi, mau sholat pakai wangian. Ya. Mau tidur wangian, selalu wangi Rasulullah. Ternyata wangi itu ketika kita wangi itu malaikat akan ngintil sama kita. Tahu ngintil? Ngikut terus. Nah, kemanapun akan diintili malaikat. Kalau kita wangi, misalkan pengantin nih, pengantin harus wangi. Ya, pengantin harus wangi. Jadi sunnah bahwa wangian dan dipakai wangiannya, ya, dan orang pun kalau kita wangi nih kita senang. Coba kalau bau, ya bau kita bau nih baju belum dicuci, kemudian kita sama perkumpulan bau ketek,
Walaupun nggak ngomong tapi gini tetap dapat kita di bawah sama. Ya, makanya uangnya itu sunnah dan itu memang kelakuan Nabi yang harus dicontoh sama kita. Kemudian yang terakhir kelakuan Nabi adalah nikah. Nikah. Dan di Al-Quran yang ayatnya jumlahnya 6.666 ayat itu ya seperempat menjelaskan tentang nikah. Di antaranya ayatnya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi setelah pada ayat Allah menciptakan azwaja berpasang-pasangan. Ya, ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada hari. Itu mah kita lagi dulu pacaran orang sama pacar kita. Karena momen, ya, engkau bagikan terang bulan. Waduh. Betul itu. Jadi sanjungan-sanjungannya itu dulu ya, mematikan bawahnya. Sekarang dari Pak Topik kali dulu itu. Coba. Sekarang berlaku nggak? Nggak berlaku, boro-boro. Oh enggak. Malah sekarang banyak nyanjungin wanita yang lain. Makanya kata Nabi, kalau kita berjalan di satu tempat, kemudian lihat perempuan yang berhendel handphone, ya kita jangan terus-terusan melihat atau kita jangan suruh ke rumahnya, jangan tanya HP. Kata Nabi, pariyar ila baitika. Pulanglah ke rumah, ke rumah kita, ke rumah istri kita, bukan ke rumah Yang jelas. karena pada dasar hakikatnya itu nama sama. Ya, apanya pun itunya, anunya sama tetap. Beda casing paling. Ya beda casing salah kita. Ya, beda casing salah kita. Itu karena perempuan sekarang casingnya bagus-bagus. Kenapa? Polesannya men mahal-mahal. Ada ya bedak siang malam gitu. Ada yang harganya 210, ada 220. Curhat dong. Kok tahu? Iya, nggak apa-apa. Ya untuk kita. Ya. Cuma kadang-kadang kita beliin, kita mah ya sisanya ya. Itu dipakainya pengajian kondangan banget. Kita masih ada uang. Ya. Jadi casingnya bagus-bagus ya, kita pun kalau mau casingnya seperti itu bagus-bagus, bendol-bendol ya itu ya percaya wajahnya beliin apa tuh Wardah apa lagi terus apa tuh lipstick yang mahal apa maksudnya? Oh enggak biasa kalau tadi nggak pernah beliin tersebut kita linear bedak siang malam mana itu itu kasih itu coba beliin itu insya Allah glowy ya glowy kita mah melihat perempuan lain mah tergiur yang memuji yang kita nggak dipuji, nggak diurus, salah kita. Urus. Kembali, Al-Quran yang jumlahnya ayatnya 6.666 ayat itu seperempat menjelaskan tentang yaitu pernikahan. Jadi Allah yaitu menciptakan berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan. Coba kalau Allah ciptakan lelaki baik.
di dunia ini. Waduh, gak bisa lobang-lobang kali. Ya, Allah ciptakan perempuan saja di dunia ada laki, terong habis di pasar. Makanya Allah sengaja ciptakan berpasang-pasangan. Biar apa? Kata Allah, litas kunu ilaiha, supaya anteng. Supaya anteng. Karena hikmah nikah itu diantaranya litas kunu anteng. Yang gajinya sukanya ngomein perempuan. Ya, ada perempuan yang disamperin, diterima kakak. Ya, di mana tuh? Dan pikiran tidak anteng, tapi ketika sudah nikah anteng. Litas kuno ilaiha, anteng ya, tenang. Dan wajana bainakum mawaddata warahmah. Ternyata hikmah itu menjadikan mawaddah. Apa mawaddah? Saling cinta mencintai, dan warahmah saling sayang menyayangi. Dan ayat-ayat Allah banyak tentang masalah nikah. Ternyata dalam nikah, ya, nikah itu kalau bahasa santri mah mustaqun. Jadi dimustaq daripada nun, kaf, lagi alif, ha. Kalau bahasa santri mustaq namanya. Kalau bahasa kita singkatan, singkatan. Kalau RT apa singkatan? Rukun, RW, kardus, dusun, dewan perwakilan rakyat. Kiai juga punya jabatan dewan perwakilan dusun. Ya, banyak tuh. Jadi singkatan. Apalagi kalau pemuda, kalau singkatan perempuan begini, bijang panter katanya. Kaki panjang, pantat muter. Tidak ada tuh kalau singkatan. Nah, benar. Dapat kata-kata dari mana itu? Dari TikTok ya. Ya. Udah sering main TikTok apa aja. Dan apa kayasin ini? Nah, Udah kecil Haji Dahlan. virus. Oh ya. Virus TikTok ya. Nah, ya. Jadi ternyata dimusnah daripada kata-kata nun kaf terus alif ha. Apa nunnya di situ adalah nikmat. Ya. Jadi nikmat yang sedang nikah ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan la farha illa balal arus, la wajha illa wajhal lurus. Jadi tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia kecuali itu adalah pernikahan. Bahagia apalagi sudah ketawa le. seharusnya kalau bahagia nih udah nikah, masya Allah. Apalagi itu doa apa namanya kan ada ketika pengantinnya didudukin di tempat apa tuh? Singgasana. Dudukin ya? Pelaminan. Ada lagunya. Aduh senangnya pengantin baru. Duduk bersandar burau bagaikan raja dan soalnya apa sih? Dan permaisuri. Nah, gitu ya. Jadi bagian raja dan permaisuri bahagia dikipasin tuh, masya Allah. Ya. Pokoknya bahagia lah lagi nikah. Dan nikmat yang luar biasa atau kebahagiaan yang luar. Makanya doanya pengantin mah ini Pak, doanya pengantin mah satu, mudah-mudahan ini yang habis sempat bubar, yang keduanya mati lampu, yang ketiganya hujan yang gede. Itu ya doanya. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, kapnya dalam nikah adalah kurba. Ternyata nikmatnya bahagianya itu dalam pernikahan nggak selama-lamanya bahagia, betul? Betul, sebulan 2 bulan masih bahagia, ngomong masih cadel-cadelan, ya, makan juga masih sedikit-sedikit doang, nggak boleh banyak. Kentut masih ditahan-tahan. Sekarang udah
kan? Iya, kalau masih pengantin tamu mah masih ke kamar digendong-gendongin. Asik. Ya. Jaga image. Pengalaman seperti Iya, sebulan 2 bulan itu. Jadi. Coba kalau udah seperti kita nih, boro-boro. Bukan bahagia ini kita mah, nggak bahagia, tapi ada yang kurbah. Apa kurbah kapnya? Kurbah, bingung yang ada. Ya, banyak bingungnya, banyak susahnya. Kenapa? Karena ya itu kita mikirinnya kalau udah punya anak harus sekolah, harus kita didik, ya, kemudian kita harus punya rumah, harus pokoknya banyak yang kita pikirkan, ya. Belum bingung mikirin istri terus online, belum mikirin cicilan, bingung, ya, bingung. Makanya ada WA itu di WA apa tuh, di WA ini kan hari suami ya, sedunia, hari suami sedunia. Suami itu katanya dari semenjak Rasul di masa iman ibunya, udah itu belajar sering dimarahin gurunya, kemudian kerja seperti sering dimarahin bosnya, punya istri sering dimarahin istrinya, sering dimarahin terus. lagi capek-capeknya Ketemu. Ya. Kurba, jadi senangnya itu nggak selama-lamanya, sudah kesininya itu kurba, jadi susah dan bingung, ya, karena ternyata kewajiban suami itu banyak sekali, ya. Bahkan di sini dijelaskan dalam kitab Nasoidinia, ya, kewajiban daripada seorang suami, ya, terhadap istrinya, ya, itu sangatlah besar sekali, dan siapa orangnya yang menyanyiakan yaitu kewajiban atau menyanyiakan istrinya, haknya, maka ia berdosa. Kewajiban itu banyak, ya, mana satu diantaranya suami itu wajib, yaitu diantaranya memberikan rumah. Betul? Ini bukan perempuan yang wajib. Yang keduanya sehari-hari menafkahi siapa yang kewajiban? Suami. Kemudian memberikan pakaian 6 bulan sekali, siapa yang kewajiban? Suami. Masak, suami. Kemudian nyusuin anak, suami. Makanya banyak suami, ya, banyak. Kalau perempuan wajibnya itu, ya, wajibnya sholat 5 waktu, puasa, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan menjaga dirinya dan taat sama suaminya. Itu mah. Tapi kewajiban suaminya, masya Allah, banyak sekali. Banget banyaknya, ya. Mendidik kewajiban suami. Kalau kita tidak bisa mendidik istri kita, maka siapa yang dosa? Kita. Yang ketiga, ya, alif daripada nikah istiqomah. Nah, kalau udah umur 40 kesini, itu insya Allah orang istiqomah. Di sini finalnya. Kalau orang tidak umur 40 tidak belum istiqomah, nah itu nanti bagaimana? Ya, makanya istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam rumah tangganya. Sebelum umur 40 tahun masih goyang. Gitu. Nah, jadi pilihan nanti ketika umur 40 tahun ini sudah muncak, ya, jadi istiqomah di situ. Sudah lebih menghadap, yaitu kepada Gusti Allah, lebih berbanyaknya istiqomah, lebih banyak ibadahnya, pengajian ikut ngaji, maulid ikut maulid. Yang ketiga, yang keempat, ya, hak daripada nikah yaitu halal. Ternyata perempuan yang kita nikahi itu halal bagi kita. Kata ya, kita dulu pas sebelum nikah jangan coba-coba kita bawa perempuan ke kontrakan kita atau ke perumahan kita. Wah, Pak RT ngamuk urusannya. Ya, nelfon Pak Topik, tuh ada itu yang bawa cewek belum ditikah. Oh, itu diusir karena belum hal. Karena kalau sekiranya ada yang pacaran
ada yang orang yang belum nikah bawa perempuan ke pengadilan, siapa yang dosa kalau nggak diusir? Pak RT. Kata lima ya katanya. Oh, kalau Pak RT nggak gerakin, misalkan begini, ada kolamnya ada yang lapor, Pak itu misalkan, RT itu ada yang pacaran di situ sampai malam-malam tuh. Nggak pulang kan? Nggak pulang. Kata pada biarin lah, kita jaga dulu. Begitu. Nah, itu masalah. Awas katanya. Ya, ngomongin diam-diam ya. Itu. Jadi belum halal. Tapi kalau sudah nikah ini halal. Juga apa ya? Halal. Jadi kalau mau terbang sudah punya surat. Kalau kendaraan sudah punya surat STNK, terus surat apa lagi? PPK, surat SIM apa SIM? Kalau mau kendaraan SIM surat izin menikah. Izin mengendarai ya. Kalau di mudik, pas udah ngaco namanya. Kopinya belum ada. Jadi kalau untuk nikah sih surat izin mondok. Ya, surat izin mondok. Kalau SNK surat kalau motor, kalau kita surat keterangan. Surat tanda nomor kendaraan. Nah itu yang sudah pada lupa dulu. Cak kene kok ya. Wonge teko. Kalau untuk nikah surat keterangan narik kolor. Nah itu. Kalau BPKB apa kalau BPKB kendaraan? BPKB itu lupa semua ya. BPKB Kendaraan bermotor. pemilik buku kepemilikan bukti ya itu. Kendaraan bermotor. Kalau nikah bukti kepemilikan yaitu rambut. Buktinya nggak ada, jadi ngaco. Online kayaknya. Nah, jadi itu artinya nikah itu banyak diantaranya kata Nabi ya masyarakat sabar. Nah di kopian itu kopian. Makanya kata Nabi ya masyarakat sabar manis satu asminkumul ma'at fal yatajawwaz. Wahai golongan pemuda, ini sahabat kalau kamu mampu untuk menikahlah. Fa'inahu maka hikmah daripada nikah fa'inahu al-wadulil basar, dapat memejamkan mata. Jadi sebelum nikah kita ini mata, lalu nggak dilontar terus. Ini lihat ya. Itu banyak penglihatan. Kalau Rusli mah alim, Rusli mah ini Pak Irul dulu pemain. Pak Irul. Matanya banyak. Itu matanya dulu loh ada yang melek seperti aneh nomor WA-nya. Barusan tadi sore. Tuh ya. Jadi sebelum nikah, ya. Jadi mata ini jadi nggak bisa kejaga. Tapi kalau kita sudah nikah, fa'innahu al-ghadulil basar, ini kita bisa menjaga mata, bisa memejamkan mata. Ada yang lewat molek-molek, kata kita sama aja di rumah. Nggak disusul urusannya orang sama istri. Ya, dapat memejamkan mata. Ya, nggak sembarang lihat. Insya Allah. Hikmah yang kedua yaitu watah sinulir apa itu agondulir basar watah sinulir farji, dapat menjaga farji. Ya kalau dulu mah kalau lihat kira-kira yang bahenul yang cakep-cakep, wah farji ini nggak bisa diurus. Ya berdiri terus kali. Ya Pak Irul. Iya. Kan ada pandangan hidup, ada pegangan hidup.
Jadi ada yang pandang hidup, mandang hidup. Yang diam-diam ini yang bahaya tuh. Ada yang kalau sekarang ini dari kita ini ya, kalau makan keluarga itu, tapi kalau dipegang itu. Lampu. Apa itu? Apa itu? Ya, Nah, dia itu. jadi ini tentang nikah ya. Ternyata nikah itu hikmahnya gitu. Alhamdulillah bahasa dapat menjaga mata dan dapat menjaga farjina daripada kemaksiatan. Baiklah menyesati Bang Ibisian kalau tidak mampu pengen nikah tapi tidak mampu biayanya belum bekerja. Pak Ibisian perbanyak puasa. Kenapa harus puasa? Fa'innahu lahu wijahun. Ternyata puasa itu hikmahnya dapat melemahkan syahwat. Orang yang puasa lemah syahwat bulan puasa. Mana ingat apa gituan? Boro-boro lapar, lemah syahwatnya. Bulan puasa pagi-pagi atau siang-siang pengen gituan kelewatan. Jadi malam karena syahwat itu timbulnya dari makanan itu ya. Jadi hikmah daripada nikah ini banyak sekali hadirin yang makanya kita harus pelajari ya dan kita mensulikan ini, masya Allah ya. Di antaranya ternyata nikah ini dapat menjadikan yaitu Peter ya mendapatkan pahala yang banyak karena kita di situ di dalamnya nikah itu ada kita diwajibkan untuk mendidik keluarga kita. Ketika kita mendidik keluarga kita, istri kita, maka itu pahalanya buat kita, masya Allah. Maka orang tua mengajarkan anaknya alif ba ta Al-Quran, maka itu pahalanya bagaikan atau maka 70 malaikat itu mendoakan. Bahkan sama dengan 70 haji dan umrah 70 kali ketika orang tua mengajarkan anaknya. Dan dalam hikmah nikah ini dalam kitab Nasruddiniyah ya. Jadi ternyata ini dapat memperbanyak atau menjadikan sebab nikah ini dapat menjadikan melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Hanya kata Nabi, perbanyaklah keturunan kalian, maka nanti yaumil kiamah aku yang paling banyak umatnya daripada umat-umat yang lainnya. Gitu. Dan ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita, ya 1 dinar. Berapa 1 dinar? 1 dinar ini dicek dalam Google tadi sama saya ini 400 ribuan lebih. Karena nggak tahu saya dinar ini ada dinar nih. Ternyata 400 ribuan itu di dinar itu. Di Google Pak, hanya itu. Hanya nama Pak Irul nggak tahu, Pak Suli nggak lagi. Dinar. Jadi 1 dinar itu kata Nabi yang disodakokan 1 dinar untuk sabilillah. Terus 1 dinar dinafkahkan untuk yaitu memerdekakan keluarga, disodakokan untuk memberikan fakir miskin. Disedekahkan kepada ahli kita itu lebih besar pahalanya daripada disedekahkan seperti tadi. Ya. Jadi kita berikan nafkah sehari-hari ke istri kita karena kita itu jadi sedekah, masya Allah. Gede sedekahnya. Maka ketika anak kita didik, anak kita menjadi soleh atau solehah, ini menjadikan apa tuh kalau orang punya rumah 1 meter mana investasi untuk akhirat kita. Kita punya anak soleh yang kita kita didik, kita pesantrenkan, kita didik di rumah jadi soleh benar, rajin ibadah, itu dapat kita mendapatkan atau mempunyai investasi di akhirat. Nah, sebagaimana kata Nabi, ma'min muslimin yamutu atau ma'min muslimin yamutu in qata amalu illa min salasi. Jadi tidaklah orang manusia atau orang muslim yang meninggal kecuali yang hadir itu ada 3 perkara. Idza mata adam ya, idza mata adam in qata'a amaluhu illa min
salasin. Atau lama-lama disebut idza matal muslimu in qata'a amalu min bilangin salasin. Salatin jariyatin, kemudian au ilmin tuntafawi au waladin yaquluna. Itu ya hikmah nikah ini banyak. Makanya yang masih jomblo kita doakan mudah-mudahan Amin. cepat nikah, dapat yang jodoh yang baik dan cantik, yang jodoh yang beragama bagus. Ini jodoh yang depan. Tapi ingat Pak, kalau nikah itu kita Nabi melarang. Kenceng nih. Ini yang kencang lah yang udah nikah. Ini Saya dapat. Nabi melarang kalau kita mau menikahi perempuan, janganlah kita melihat kecantikannya. Awas ya. Ini mah kita dulu cantik tuh pada pokoknya. Jangan itu kata Nabi, jangan melihat kecantikannya, karena kecantikan itu kadang-kadang dia merasa nantinya sudah kita nikahin, sudah rumah tangga, dia merasa paling cantik. Akhirnya berlaku deh. Ya berlaku. Ya tidak banyak, tidak sedikit orang yang selingkuh karena perempuan berlaku rasa cantik. Betul nggak? Jual mahal akhirnya ya. Itu punya suami meyeke, punya suami agak ceking misalkan. Tuh ya, punya suami kerek, dia saya masih cantik ini ya, saya mencari lagi yang lain. Tuh, itu makanya janganlah kata Nabi kita kalau nikah perempuan itu melihat kecantikannya. Atau janganlah kita melihat hartanya, wali maliha, jangan itu kita cuma nunggu lihat hartanya. Wah ini anak semata wayang nih. Pokoknya kalau dia sama saya turunan, pokoknya turun warisan sama saya nih. Punya hartanya banyak. Itu melihat hartanya. Ditinggal bukannya mertua yang meninggal, dia yang meninggal rumah. Bangkrut urusannya. Jadi jangan melihat hartanya. Kadang-kadang kalau kita istri kita, kalau perempuan yang sugih yang kaya kita nikahi, berlaku yang kita nanti diatur ini itu ya itu ya. Tapi kalau kita nikah, kalau kita menikah nih, kita apa yang dilihat ya, yang dilihat wali dinia, agamanya, kesolehan, terus lihat agamanya. Gak nurut gak sama suami, kalau gak nurut mah jangan ya, itu akan jadi racun nanti buat kita. Jadi lihat ya, syukur-syukur nih, syukur kita cantik ya, lagi kaya ya, semata layang, kemudian turunannya ya, soleha lagi mantap ya. Insya Allah ini ya putri daripada Pak Rusmanto ya, yang badannya seperti apa nih, Dede ya, insya Allah ya, yaitu menjadi, yaitu insya Allah jadi perempuan yang solehah. Kita doakan mudah-mudahan berut sama suaminya, kita doakan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Nah itulah pengajiannya, sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Ini jam berapa nih? Mau hadir kan?